teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yaitu tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Wawasan Nusantara ada dua pengertian, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, itu wawasan dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Nusantara sendiri bermula secara historis yang bermula dari Sumpah Pemuda pada masa pengangkatan Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Yaitu pengertian secara terminologis, yaitu pengertian yang dihubungkan dengan istilah tersebut untuk membangun semangat kebangsaan, cinta kepada tanah air. Mengapa perlunya wawasan Nusantara? Ada 3 bagian. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan kesatuan, kecukupan kesatuan politik, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan keamanan negara. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan keamanan negara. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu yang akan disampaikan kepada Rona. Kepada Rona kami persilakan. Selanjutnya, C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. 2. Sumber sosiologis berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandang akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Selanjutnya, latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. 2. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan. Namun, sering tuntutan dan berkembang konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal dari lingkungan dengan mengutamakan persatuan. 3. Latar belakang politis kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda. Selanjutnya D. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Okri. Baiklah, saya akan membahas tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Pertama, kita akan membahas esensi. Apa itu esensi dari wawasan Nusantara? Adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa.
mencakup dipandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu yang kedua adalah urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting yang berfungsi sebagai paduan dan pedoman penyelenggara bagi kehidupan yang memberikan motivasi. Baiklah, saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, esensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Nama saya Nisa Rahman Permana, NIM 1907-9009. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan bangsa yang bersangkutan. Cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa tersebut. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, dapat mengajak warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan.